Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, coba lihat dulu di sekelilingnya apakah ada tempat sampah atau benda-benda yang tidak diperlukan. Silakan disingkirkan. Baiklah, di sini siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Soal mulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini siapa yang tidak hadir? Datang. Benar ya sudah. Kita harus hadir dalam mata pelajaran ini karena kita bukan untuk mendapatkan nilai yang bagus saja, tapi harus konsisten apa yang kita tuju pada hari ini. Di sini masih ada yang ingat nggak materi yang minggu lalu itu mengenai apa? Sekarang pada ingat? Minggu lalu kita membahas mengenai ilmu ekonomi, Bu, yang merupakan sebuah bidang yang mempelajari tentang pengelolaan sumber daya secara perorangan, masyarakat, kelompok, dan negara. Ilmu ekonomi itu juga mempelajari bagaimana seseorang itu membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya, serta bagaimana sumber daya itu dapat digunakan secara efisien. Baik, benar. Berarti kalian sudah paham kan apa itu ilmu ekonomi? Nah, jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan sumber daya yang sudah tersedia. Di sini akan memasukkan materi baru lagi, yaitu materi inflasi. Baiklah, di sini akan ada video. Silakan kalian amati dan kalian pahami dulu mengenai inflasi. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Teman-teman mungkin pernah mendengar kata inflasi. Namun, apakah sudah tahu apa yang sebenarnya dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah suatu perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dan umumnya inflasi menjadi penyebab penurunannya nilai mata uang secara kontinu. Dikatakan tingkat harga secara umum sebagai syarat inflasi, dikarenakan ada banyak sekali jenis barang di pasaran. Naiknya harga satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi. Disebut inflasi jika sebagian besar barang-barang mengalami kenaikan. Juga dikatakan kenaikan harga secara terus-menerus sebagai syarat dikatakannya sebuah inflasi. Hal ini karena harga bisa saja naik hanya untuk sementara. Kenaikan harga yang bersifat sementara ini tidak bisa disebut inflasi. Jadi, ketika kenaikan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan terjadi hampir pada seluruh barang dan jasa secara umum, maka gejala inilah yang disebut inflasi. Inflasi disebabkan oleh banyak faktor. Secara umum penyebab inflasi adalah terjadinya kenaikan permintaan dan produksi, dan berikut beberapa penyebab terjadinya inflasi. Meningkatnya permintaan atau demand inflation. Penyebab inflasi ini disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara agregat. Faktor yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi ini diantaranya adalah meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk ekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. 2. Meningkatnya biaya produksi atau cost build inflation. Penyebab inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku seperti harga bahan bakar naik hingga upah buruh naik hingga peredaran uang. Penyebab inflasi ini terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi
selanjutnya masih berkaitan dengan sebelumnya, di mana nilai uang yang turun menyebabkan pengeluaran jadi lebih tinggi. Orang jadi berpikir lagi untuk menabung. Hal itu disebabkan karena uang yang bisa disisihkan tentu jauh berkurang dibanding saat tidak terjadi inflasi. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi sektor perbankan yang bisa menjadi lesu karena menurunnya minat masyarakat dalam menabung. Kekacauan ekonomi, jika inflasi tinggi yang tidak segera ditangani dan dikendalikan, bisa saja menimbulkan masalah yang lebih besar dalam perekonomian negara. Harga tinggi dapat memicu produsen untuk menimbulkan faktor produksi atau barang yang dibutuhkan, sehingga harga barang akan semakin tinggi lagi. Inflasi tinggi yang tidak terkendali juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial, kerusuhan, atau bahkan krisis keuangan seperti yang terjadi tahun 1968. Ada dua kebijakan untuk mengatasi terjadinya inflasi. Yang pertama, kebijakan fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Demikian pembahasan mengenai inflasi. Itu bermanfaat dan menambah pengetahuan kamu ya. Jangan lupa untuk like. Berarti kalian sudah memahami kan apa itu inflasi. Nah, di sini gua akan kasih contoh apa itu inflasi. Nah, contohnya pasti kalian membawa kendaraan kan, pernah ngisi bensin. Nah, kalian pernah merhatiin nggak kalau harga bensin yang dulu tuh harganya tuh 10.000 dan sekarang menjadi 13.000. Itu kalau di pom bensin besar, belum di eceran. Nah, inflasi itu juga terjadi ketika perubahan harga dari satu orang ke orang lain. Nah, inflasi juga disebut dengan adanya kelangkaan benda atau barang, disebabkan karena tingginya harga dari harga sebelumnya. Di sini Bu ada contoh mengenai pasar. Contoh nah, sini kan terjadinya ada inflasi kan. Nah, dia nggak bisa masuk contoh terjadinya inflasi di pasar. Sehingga, Jadi pada gambar itu terjadi kenaikan harga pasar akan meningkatkan biaya penggunaan barang dan jasa yang kemudian akan mengakibatkan peningkatan harga barang dan jasa lainnya. Misalnya harga beras, minyak goreng, gula, atau telur ayam tiba-tiba naik dalam beberapa minggu terakhir. oke, nah sekali coba kita sebutkan dulu. Oke, berarti kalian sudah paham kan apa itu inflasi dan terjadinya penyebabnya apa inflasi itu. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Dari video sama dari teman kalian sampaikan, adakah yang dapat kasih kesimpulan? Ya, ada. Jadi inflasi ialah terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode waktu tertentu. Sederhananya, inflasi menggambarkan penurunan nilai mata uang. Ketika inflasi terjadi, setiap unit mata uang hanya dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan